Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-'azizil ghaffar, muqawwilul laili 'ala-n-nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar, wa tabsiratan lil albab wal i'tibar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-maghrib wal khatim as-sabaq nasrul bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdari al-'azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkir wa naf'a wa al-intifaa wa iqala wa istifada wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa ila al-khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, terlebih lagi nikmat sehat, sehingga kita bisa menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan mengkaji kajian Islam, ini suatu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan untuk diri kita. Oleh karena itu, bapak-bapak, ya, jagalah nikmat yang Allah berikan ini. Suatu nikmat tidak bisa dirasakan oleh seorang hamba kecuali nikmat tersebut telah Allah cabut dari hamba tersebut. Ya, baru nikmat tadi baru dirasakan oleh seorang hamba. Nikmat sakit, nikmat sehat tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang sakit. Nikmat sehat inilah nikmat yang paling agung Allah berikan terhadap kita. Setiap kegiatan kita, Pak, dari bangun tidur sampai tidur, ya, kalau kita sehat itu terasa nikmat. Tapi kalau kita sakit, ya, cuma tergolong di kasur ataupun mendem di rumah, itu rasanya kurang enak. Ya, sehingga wong sakit tadi baru merasa yang lemahnya nikmat sehat tersebut. Contoh, Pak, kita beri Allah Subhanahu wa taala sakit gigi, contoh. Ya, sakit gigi. Kita kayak ini, Pak, lahap makan, lahap. Tapi kita tidak sadar bahwasanya nikmat sehat ini yang paling besar. Sampai kapan kita sadar? Ketika Allah sakit rasa sakit gigi. Nah, ketika Allah kasih kita rasa sakit gigi tadi, baru kita sadar. Nak makan apa tidak baca? Kita hobi yang namanya ikan goreng, ayam goreng. Ya, ketika sakit gigi tidak tercicip, Pak. Rasa pengen, tapi tidak nikmat di mulut. Kenapa? Rasa sakit. Ya, itulah, Pak, harus kita jaga nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Terlebih lagi, Pak, nikmat iman yang ada dalam diri kita, Pak. Harus kita jaga. Kenapa khotib setiap Jumat menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di setiap khotib naik mimbar pasti khotib menyampaikan ini ayat, Pak. Kenapa disampaikan ke setiap minggu ini ayat? Agar kita di akhir kelak di ayat itu meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa, Pak? Kan pada hari itu terlahir di dunia dengan keadaan Islam. Ibu bapak kita Islam. Tapi apa? Ketika beranjak dewasa, ya, ketika sudah berumah tangga, datang tercampur seorang perempuan yang non-muslim, sehingga cinta tadi membutakan diri dia, membutakan iman dalam hati dia, sehingga dia murtad dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kan banyak kejadian itu, pindah agama gara-gara cinta. Nah, kita minta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terlebih lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini, Pak, kita akan membahas
yang berkaitan dengan kebersihan. Ya, Islam, Rasulullah SAW mengajarkan untuk umat Islam untuk berperilaku bersih, untuk hidup sehat. Agar apa? Agar kita jasmani kita, rohani kita itu bersih. Ya, kalau biasa hidup jorok itu jauh dari kata sehat. Ya, terlebih Islam menegaskan, ya Rasulullah menegaskan dalam hadis apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya, harus kita jawab. Kalau kita jorok Pak, misal, ya mandi tidak pernah, baju tidak pernah ganti, ya kita tanya Pak, dipertanyakan dengan diri kita. Ada iman dalam hati kita. Kenapa? Hidup jorok. Sedangkan Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada Al-Qur'an, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang beriman. Nah, Pak menghitung orang-orang yang beriman. Apabila kalian hendak mendirikan salat, maka cucilah kedua tangan kalian dan wajah kalian sampai ke siku-siku, dan cucilah rambut kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Kita umat Islam yang mengerjakan sholat di waktu, ketika bangun subuh, ya kita mandi biasanya kita, mandi subuh. Setelah mandi subuh Pak, kita melaksanakan namanya wudhu sebelum sholat. Wudhu tadi Pak, metodenya menggunakan air. Kalau ada, kalau nanti baru kayak wudhu tadi apa yang kita cuci Pak? Tangan. Mukoh itu Pak kita cuci. Ya, subuh selesai, salat subuh, masuk waktu zuhur Pak. Allah perintahkan lagi nak melaksanakan sholat, wudhu lagi Pak. Ya, ini sholat wajib Pak. Belum lagi kalau misalnya kita istiqomah melaksanakan sholat duha, berapa kali kita mencuci anggota badan kita? Zuhur selesai, asar masuk, wudhu lagi, dicuci lagi anggota tubuh itu Pak. Asar selesai maghrib selesai isya sampai sore, sehari 5 kali kita mencuci anggota badan. Supaya apa? Supaya bersih. Inilah Al-Quran mengajarkan untuk kita untuk hidup bersih. Ini yang melaksanakan ibadah salat wajib. Terlebih lagi waktunya melaksanakan ibadah salat sunnah. Jam 9 dia sholat duha, ambil wudhu, ya. Jam 10 dia batal wudhu, ambil lagi wudhu, bercuci lagi Pak. Jadi aku teringat Pak, ketika baca kitab Jawharatul Iman, Syahadat Arba'in, ini keutamaan bagi seseorang yang menjaga wudhu. Jadi sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menanyakan suatu amalan dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, beri aku suatu amalan yang mana amalan ini yang bisa aku laksanakan. Apa kata Rasulullah? Jagalah wudhu. Jagalah wudhu. Kenapa kata Rasulullah? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berwudhu, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Susah apa yang wudhu Pak kira-kira? Ya, mungkin kita yang sudah berumah tangga kan bersentuhan sama istri itu batal. Untuk itu Pak berusaha untuk menjaga wudhu. Macam mana caranya? Ketika wudhu batal, ya kita misalnya buang air kecil, ambil wudhu, tidak rugi, tidak rugi, baru tidak habis. Insya Allah keberkahan datang kalau buang itu. Setelah itu apa? Buang air kecil kan langsung wudhu. Ada wudhu itu dalam keadaan suci. Ya, jam 7 kita ke WC misal, nak buang air kecil, di situ kita wudhu. Nak sholat tidak. Kenapa kita melakukan suatu amalan yang diberikan oleh Rasulullah untuk terhadap Anas bin Malik? Kita kerjain juga Pak. Tujuan apa? Tujuan itu agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jam 7 kita wudhu Pak Arabi, seorang kita nyantai di rumah, depan TV nonton, tapi dalam keadaan wudhu Pak. Ya, apabila Allah cabut nyawa kita pada sebab itu Pak, yakinlah Pak, kita dalam meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, apa ya? Setiap apapun kegiatan harus ada wudhu agar hidup kita Pak dibelakangi husnul khotimah. Jadi kita tidak takut Pak. Kita tidak takut.
Bapak yang berkenan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengutip kalimat kebersihan Pak, terutama kita yang tinggal di muka bumi Pak harus menjaga yang Allah berikan Pak. Kenapa? Setiap musibah, setiap bencana Pak itu datang dari ulah manusia. Tanpa kita sadari, banjir itu oleh ulah manusia. Ya, apalagi longsor ulah manusia Pak. Apalagi Pak, seluruh bencana alam itu disebabkan oleh tangan manusia. Kenapa? Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran Pak. Zahara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ya, kehancuran yang ada di muka bumi ini, ya, baik itu di lautan ataupun di daratan, itu disebabkan oleh tangan manusia. Ya, kenapa? Ketika hutan, ketika pepohonan menahan banjir Pak, ditebang, ujung-ujungnya banjir longsor. Saluran tadi Pak, apabila bersih, insya Allah tidak terjadi banjir. Tapi kalau kita manusia buang sampah sembarangan, ya mungkin sekecil tidak masalah. Kalau saya soy, dua soy, tiga uang kali Pak, lima kakak itu harus satu kakak Pak, buang sampah di situ lah, ujung-ujung saluran banjir Pak. Ujungnya apa? Banjir. Siapa yang terdampak ini kita. Nah, tanpa kita sadari Pak ini Pak. Ya, macam itu, banjir ini. Hujan deras ini, 2 jam banjir. Padahal ulah tangan itu bima kasabat aydina. Untuk kita bacaan mencikapinya, itulah tadi. Jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Ini dah. Kalau banjir saling salah. Pemerintah kalau salah, kau nak buang sampah sembarangan, ujung-ujung banjir. Alhamdulillah padahal kita disuruh introspeksi Pak. Ya, suruh introspeksi. Tempat sampah sudah disiapkan, maka buang sampah di situ. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, banjir itu yang susah. Ya, kita lihat itu susah Pak yang mau banjir. Ya, siapa yang mau banjir? Nggak nanti. Ya, apalagi banjir tadi masuk rumah, lumpur masuk. Ya, itulah ulah tangan manusia. Itu dia penyebab banjir, itu dia penyebab longsor. Itu dia. Ya, tanpa kita sadari. Ya, kita selama manusia cuma bisa saling mengingatkan. Ya, ada warga kita, ada tetangga kita buang sampah, kita ingatkan. Jangan buang sampah sini, banjir kita tuh yang susah. Ya, sudah tegur sekali, masih Pak, 2 kali, 3 kali masih lapor ke kabar yang wajib, lapor ke RT. Jangan kita minta doa dulu. Ya, 3 kali kita tegur tidak terima, ya sudah, jangan kita pasok. Ya, jangan kita tinggi ke ego kita. Kalau ego kita tinggi terjadi pertengkaran, putus tali silaturahmi. Caranya? Ya sudah, lapor ke RT. RT yang wajib. RT tidak baca, balik lagi ke atasan. Kan pihak pemerintah menerapkan data benar tidak Pak? Yang buang sampah sembarangan dan 2 ribu. Nah, tidak tahu benar. Tapi tidak tahu kata kita juga yang buang sampah sembarangan. Tapi masih banyak yang buang sampah sembarangan. Nah, jadi itu Pak. Jangan kita negur menjadi ego kita besar ujung-ujung kepada jangan. Rasulullah mengajarkan negur itu ada etika. Sekali tidak baca, 2 kali tidak baca, 3 kali baca, ya sudah. Ya, lapor ke yang berwajib. Mengenai kebersihan Pak, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan Pak seorang janda yang keluarga tinggal sendirian. Ya, Rasulullah tahu kenapa? Rasulullah itu hobi ngasih makan fakir miskin. Walaupun Rasulullah kadang 3 hari tidak makan, tapi Rasulullah hobi ngasih makan. Kenapa? Itu perhatian Nabi terhadap umat. Ketika itu rumahnya yang tinggal sendirian Pak, tua renta, dikasih rumah makan. Apa kegiatan rumahnya Pak? Kegiatannya sehari-hari menjaga kebersihan masjid. Ada sampah dibuang. Ya, zaman dulu masih belum dijaga. Masih terasa tanah berapa kuno. Ya, dirapi oleh rumahnya. Setiap hari rumahnya bersihkan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masalah. Ya, dibersihkan setiap hari Pak. Jadi ada suatu hari Rasulullah masuk ke masjid tidak mendapati rumahnya. Akhirnya Rasulullah SAW menanyakan beliau ini kepada sahabat. Ya, wahai sahabat, di mana rumahnya yang biasa membersihkan masjid? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ya innaha tufi. Sesungguhnya telah meninggal. Kami menguburkan rumahnya pada malam hari. Rasulullah ngomong, kenapa tidak ada bayar? Kenapa tidak ada bayar? Sahabat ngomong, kami nyambung Rasulullah sedang istirahat. Jadi kami tidak ada Rasulullah istirahat. Apa kata Rasulullah? Ajak aku ke kuburan rumahnya. Rasulullah minta, coba tunjukkan di mana kuburan rumahnya. Diajaklah Rasulullah SAW para sahabat ke kuburan rumahnya. Depan kuburan Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah tidak sempat sholat jenazah. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat jenazah depan kuburan. Ini dalil itu menandakan boleh begitu sholat apabila kita tidak mendapati sholat jenazah. Misal umur itu meninggal, kita di dalam keadaan jauh luar biasa. Apa kata Nabi yang segeralah perkuburan kalian. Ini anak yang soleha, dia mengerti jenazah apabila sudah meninggal tidak boleh lama-lama Pak. Kan ada sebagian kita ini belum dimakan mengaku nunggu anaknya. Ya, nunggu anaknya oke lah. Ya, ini kan 2 hari jenazah sudah terkapar. Nunggu siapa? Nunggu anak yang mudik. Kalau anak yang pengertian Pak, laksanakanlah penguburan ayah. Kenapa? Karena jenazah tadi ingin segerakan penguburan Pak. Jadi boleh kita apabila tidak mendapat sholat jenazah dan mayat dari kuburan, kita boleh sholat di atas kuburan, sholat jenazah Pak. Rasulullah melaksanakan apa? Jenazah umatnya. Setelah Rasulullah sekali ibadah, Rasulullah berdoa. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ketahuilah kuburan ini dipenuhi oleh cahaya. Cahaya apa kata sahabat? Umatnya setiap hari membersihkan masjid, sehingga Allah bersihkan kuburan umatnya. Ya, Allah beri Muhammad. Jadi suatu pekerjaan yang sepele Pak bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan suka-suka Pak. Kalau kita nyuruh sampah dikit, kalau bisa Pak tergerak tangan kita buang itu sampah. Ini adalah masbah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena kita yang akan mendapatkan faedah dari kebersihan tersebut. Kira-kira Pak, misal menjadi kotor Pak, suntuk itu juga. Suntuk pasti. Rumah kita kotor, berantakan, pasti punya pikiran gitu. Ya, pasti punya. Ini tidak mentang-mentang suami Pak kita dari pagi sampai sore begawe, balik-balik ke berantakan, langsung ke tempat ini gitu. Tidak itu Pak. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Cara macam mana? Ya, kita dekat bergerak, kita bersihkan yang berantakan. Kita tahu istri kita ngurus anak kita dari pagi sampai sore. Ngurus anak itu bukan hal yang mudah, apalagi anak yang aktif. Ya, jadi pasangan suami istri apabila saling mengerti Pak, hubungannya akan langgeng. Jangan ini dah balik nyinggung berantakan langsung memarahi bini. Bini tadi masa capek kalau siangnya tidak terima, balik omongan, ujung-ujungnya betul kan tidak berteguran. Ya, jadi kalau saya mengerti Pak, insya Allah rumah tangga langgeng. Nggak apa-apa dan juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Pak berhubung habis saya. Jadi akan dipercepat. Berhubung ada Pak ada kegiatan lagi ke daerah Segaya Raya sana. Jadi mungkin sampai sini aja dulu Pak. Sebelum kita tutup, Bapak ada pertanyaan, Pak dulu silakan. Kalau nanti kita tutup dulu doa. Biar Bapak nanya dulu, tidak ada berkaitan dengan kebersihan kita. Dari segi hukum agama silakan Pak dulu. Aku kehidupan sehari-hari kita, yang kita banyak masalah. Di sini kita keluar Pak. Ya, kenapa? Kalau kita pandang, stres sama begitu. Setiap kita ini pasti memiliki masalah. Udah kata kita akan berdoa. Nanti Pak, kita berdoa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهدى إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اشرح أمة سيدنا محمد. اللهم اقض دين الدين يا الله. اللهم اقض دين الدين يا الله. اللهم اقض دين الدين يا الله. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من أهل الخير من أهل الخير ولا تجعلهم من أهل الشر والضيق. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا قاضي الحاجات يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas yang pastinya malam hari ini. Bapak-bapak, hari jemaah kajian subuh Masjid As-Sabirin. Usai surah pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita cerna dan juga kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup majelis pagi ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan.